Baik. Oh ya, sebelumnya mungkin kita perkenalan. Nama saya Yunus Franciscus. Saya sehari-hari ada di Teknik Kimia, tetapi saya banyak juga bersama-sama dengan Teknobio, khususnya dengan Pak Iman Toko untuk beberapa kegiatan yang sifatnya proyek dalam artian pengabdian masyarakat. Saya sudah berapa ya? 35 tahun untuk mengajar APL ini bersama Pak Ihot dan tetap di area limbah. Di area limbah cair maksud saya. Oke, mari kita mulai ngobrol-ngobrol kita tentang limbah cair dalam mata kuliah analisa pengolahan limbah atau yang kita kenal dengan APL. Nah, saudara sekalian, mari kita awali dengan ini. Very basic definition. Limbah. Menurut saudara, kalau saudara ketemu dengan dengan istilah atau dengan kata limbah, apa yang saudara pikirkan atau apa yang saudara bisa sampaikan sebagai definisi? Anyone? Bahan buangan, Pak. Bahan buangan. Alifa ya, betul ya? Iya. Ya, oke, good. Thank you, Alifa. Apa itu limbah? Limbah adalah bahan buangan. Very good. Bahan buangan. Oke. Yang lain? Apa? Limbah itu produk yang tidak bisa digunakan kembali, Pak. Another good definition dari Feren. Limbah itu produk yang tidak bisa digunakan. Ini menarik ya. Produk itu kan sesuatu yang kita inginkan toh. Kalau kita ngomong industri manufaktur, for example, maka selalu bayangannya adalah ada bahan baku yang diproses untuk kemudian jadi produk. Nah, produk inilah yang sebetulnya dikehendaki, dijual untuk kemudian dikonsumsi dan sebagainya. Tetapi ada produk yang tidak bisa dipakai. Apakah itu limbah? Saya akan setuju itu limbah. Ya, nanti kita diskusi lebih dalam. Thank you, Feren. Yang lain, mungkin ada lagi. Yang lain? Limbah Bapak adalah... Oh, sorry. Ya, sorry. Limbah itu adalah hasil dari kegiatan manusia yang dapat berbahaya bagi lingkungan. Nabila, limbah adalah hasil atau buatan manusia yang berbahaya bagi lingkungan. Agree. Berbahaya bagi lingkungan adalah statement yang baru dari apa yang sudah dikatakan oleh Alifa dan Feren. Thank you. Ada lagi? Limbah adalah hasil sampingan dari proses produksi, baik itu produksi dalam skala industri ataupun skala domestik. Nuruli. Saya panggil Nurul atau Ruli? Vivi, Pak. Oh, Vivi, oke. Ya, Vivi. Vivi ngomong bahwa limbah adalah sisa atau produk samping ya dari produksi yang dilakukan baik di skala industri maupun di skala domestik. Bagus sekali. Jadi memberikan kepada kita perspektif bahwa yang namanya limbah itu bisa berasal dari industri, bangunan-bangunan besar itu, industri manufaktur yang modern dan sebagainya, tetapi juga bisa datang dari kegiatan domestik. Ketika kita berbicara kegiatan domestik, saya rasa itu semakin dekat dengan saudara dan saya dalam kehidupan keseharian kita. Thank you, Vivi, untuk statement-nya. Ada lagi? Saya suka di Teknobio juga. Kenapa? Karena I think you guys are very active students. Sudah? Good. Baik.
Itu limbah, oke? Dengan berbagai bayangan yang secara instan muncul di benak kita ketika kita bertemu dengan terminologi itu. Berbicara terminologi resmi dalam tanda kutip, ya, limbah ternyata juga dinyatakan dalam peraturan perundangan. Definisi itu ada. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dikatakan limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan. Sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan. Kemudian UNEP, United Nations Environment Program, ini anaknya PBB, jadi kalau kita pernah tahu PBB punya badan-badan begitu ya, UNESCO, UNICEF, dan sebagainya, mereka juga punya UNEP yang khusus ngurusi lingkungan. Dia mengatakan atau mengeluarkan definisi bahwa limbah adalah segala material yang tidak diletakkan pada posisi dan fungsi yang semestinya. Jadi, tadi dikatakan satu sisa dari satu usaha dan atau kegiatan, UNEP mengatakan bahwa itu actually adalah material. Tidak dikatakan material itu buruk, sisa, busuk, dan sebagainya. Ini sama dengan yang tadi dikatakan oleh, Feren, ya, yang mengatakan bahwa produk tetapi tidak bisa dipakai. Sesuatu yang kelihatannya baik, tetapi kemudian tidak memenuhi spesifikasi kebutuhan manusia. Nah, kira-kira seperti itu apa yang dikatakan oleh UNEP. Betul sekali bahwa ketika kita berbicara limbah, saudara, seringkali orang berpikir bahwa itu sesuatu yang secara wujud itu jelek, secara wujud itu menjijikkan, secara wujud atau secara tampilan fisik bisa berupa bau juga, itu sesuatu yang mengganggu kita. Tidak salah, tetapi kita harus berhati-hati bahwa kalau kita fokus pada terminologi itu, maka akan berbahaya. For example, kita nanti ketika saudara ke kampus, ya, kemudian menjumpai di dalam kamar mandi, di bak kamar mandi kampus kita itu ada yang namanya keran air itu terbuka, sampai yang namanya air di dalam bak itu luber. Luber kemana? Keluarlah dia dari bak itu, masuk ke dalam saluran pembuangan, dan hilang. Dalam tanda kutip hilang itu dia lari ke selokan di luar kampus. Ketika kita ditanya air yang terbuang itu tadi, apakah itu limbah? Dia materi yang bagus actually. Tapi karena dia tidak diletakkan pada posisi dan fungsi yang semestinya, dia kemudian hilang percuma dan akhirnya menjadi sesuatu yang tidak bernilai. Ya. Nah, mari kita lebarkan perspektif kita tentang apa itu limbah. Supaya saudara dan saya kemudian memiliki yang namanya feeling bahwa oke, kalau nanti saya harus mengurangi limbah, actually kita bisa melakukan hal-hal sederhana untuk melakukannya. Ya. Nah, berbicara tentang wujud daripada limbah, maka saudara bisa bedakan dia menjadi 3 setidaknya yang secara umum kita jumpai. Saudara banyak bicara ini dengan Pak Ihot, I suppose, tentang sampah padat, tentang berbagai macam sampah yang keluar dari berbagai macam aktivitas juga, gitu ya. Karena sampah padat ini sama seperti yang tadi dikatakan oleh Vivi atau oleh Nabila, bahwa yang namanya sampah padat juga bisa berasal dari skala besar, industri, perkantoran, tetapi juga bisa berasal dari kita secara pribadi. Kita beli makanan, kita selalu dealing dengan yang namanya sampah. Karena ada kemasannya, packaging-nya, bungkusnya, yang tentu saja tidak kita ikut makan, tapi kita buang. Ya? Jadi sampah padat is actually environmental problem yang krusial juga yang kita perlu perhatikan dan perlu terlibat dalam upaya mengatasinya. Gas, by the way, juga sama. Jadi kalau membayangkan gas itu, saya membayangkan industri, ada cerobong, kemudian gas keluar, asap keluar dari cerobong itu. Gas bisa dihasilkan dari salah satu, dari beberapa kemungkinan. Salah satunya adalah dari proses produksi, yang memang menghasilkan itu. For example, ada proses burning atau proses pembakaran, for example, yang kemudian menyebabkan terjadinya hasil sisa buangan berupa gas. But don't forget, gas juga ada di sekitar kita.
Rumah saudara menghasilkan gas nggak? Gas buang. Saya sambil izin minum kopi ya, supaya membuat saya tetap awake. Saudara boleh minum juga. Boleh makan juga tentu saja. Apakah rumah saudara menghasilkan buangan gas? Atau saya balik dulu deh. Di rumah kita, saudara menghasilkan buangan padat? Iya, Bapak. Yes. Ya. Oke, boleh dimulai dari situ. Buangan padatnya apa kira-kira? Sampah hasil dapur, Pak. Sampah hasil dapur, agree? Ya, kalau saudara ada di dapur, saudara tahu bahwa bahan dapur itu tidak semuanya bisa dikonversi menjadi masakan, gitu ya. Saya setuju, Nabila. Thank you. Oke, so itu contoh bahwa buangan padat itu bisa berasal dari rumah kita. Bagaimana dengan gas? Hasil dari pembusukan, Pak. Pembusukan apa? Pembusukan bahan tadi sisa dapur. Oke, bisa jadi. Saudara punya yang namanya sayur, saudara punya yang namanya sisa daging atau kulit atau apapun itu, ya, yang kemudian saudara timbun ada di area saudara, area rumah maksud saya, ya, dan dia bisa dalam tanda kutip memberikan kontribusi dalam hal produksi gas. Tapi biasanya itu jarang terjadi karena biasanya saudara dan saya setiap malam atau setiap pagi setelah kita masak atau selesai dari satu aktivitas, kita bawa tas kresek berisi sampah padat kita untuk kemudian kita taruh itu entah di kotak sampah di depan rumah kita atau di gerobak sampah yang mungkin disediakan di dekat perumahan kita dan sebagainya. Sehingga kita tidak sempat mengalami gas dari pembusukan bahan dapur itu tadi. Tetapi ada gas production yang sehari-hari ada di rumah kita. Mungkin asap kendaraan bermotor, Pak. Asap kendaraan bermotor, I agree. Saudara mungkin memakai yang namanya sepeda motor atau mobil, kemudian ketika saudara melakukan pemanasan, biasanya dibuka, di starter, terus dipanasin sebentar, di situ kemudian akan ada yang namanya gas buang dari hasil pembakaran, yang kemudian ikut dengan kendaraan itu ketika kendaraan itu berjalan kemana dia mau pergi, begitu ya. Oke, itu salah satu. Tapi yang permanen ada di rumahmu apa? Ada nggak yang permanen di rumah kita? Karbon dioksida, Pak. Dari mana? Dari kendaraan bermotor tadi, karbon dioksida ada, ya, saya setuju. Apalagi kira-kira? Saat masak bisa nggak, Pak? Saat masak oke, tapi ya oke, itu ya. Itu gas dari dapur, dari hasil masakan kita. Kalau kita dapat gas yang seperti itu kita malah suka ya, kadang merasa lapar, enak, dan sebagainya. Ya, I will categorize atau saya akan masukkan itu di CO2. Ya. Yang lain? Kalau dari air conditioner, Pak. Air condition. Saya setuju. Salah satunya itu. Saudara menghasilkan gas buangan dari AC atau air condition. Ya. Dan itu memberikan efek yang cukup signifikan bagi our atmosphere. Ya. Kalau saudara cek, kita punya jenis AC sekarang, jenis coolant-nya atau pendinginnya hari-hari ini mengalami perbaikan. Ya, karena konvensi internasional, kita tidak boleh pakai
CFC yang low grade kategori, di mana itu menghasilkan buangan yang berbahaya yang bisa merusak ozon, tetapi kita sudah punya yang namanya jenis tertentu. Thank you, Byron ya tadi. Apalagi, satu lagi setidaknya, gas. Septic tank, Pak. Septic tank, Agatha. Septic tank. Kenapa septic tank bisa muncul gas, Agatha? Dari hasil limbah manusia mungkin, Pak. What do you think yang keluar dari septic tank gas apa? Macam-macam, Pak. Mungkin salah satunya kalau misalnya diolah bisa jadi biogas itu, Pak. Good. At least kita mengenal 3 jenis gas di dalam proses anaerobic decomposition yang kita akan bicarakan nanti di minggu ke-12, 13, atau 14, ya. Yaitu hidrogen, CO2 juga, dan tadi yang Agatha katakan biogas sebetulnya mengacu atau menuju pada satu jenis gas, yaitu metana atau gas metan. Nah, apakah itu ada di rumah kita? Ya. Kalau saudara cek septic tank saudara, di situ pastinya ada pipa kontrol, pipa buang, ya. Di mana pipa kontrol atau pipa buang itu sebetulnya adalah untuk melepaskan gas yang terbentuk selama proses dekomposisi anaerobik. Nah, sebetulnya so unfortunate apabila gas itu dibuang begitu saja. Karena jika itu adalah metana, biogas, seperti yang dikatakan oleh Agatha, dia memiliki value, memiliki function yang bisa membantu kita sebagai sumber energi. Ketika dia dilepas begitu saja ke atmosfer, dia malah menjadi momok, malah menjadi problem. Kenapa? Karena CH4 adalah termasuk kategori gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah penyebab dari climate change atau perubahan iklim. Ya, sangat disayangkan. Moga-moga ke depan dengan semakin berkembangnya keilmuan, teknologi, kita bisa menangkap ada satu station yang mengumpulkan gas dari semua septic tank yang ada di perumahan dan kemudian dimanfaatkan. Di beberapa tempat itu sudah dilakukan. Saya tahu di beberapa area seperti di Malang ada beberapa proyek-proyek percontohan di mana gas itu ditangkap untuk kemudian dipakai di kegiatan dapur. Nah, itu padat, itu gas. Kita akan berbicara banyak tentang limbah cair, limbah yang wujudnya cair, ya, limbah yang fasenya cairan, di mana itu juga menjadi masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbicara limbah cair, air limbah, air buangan, mengacu pada definisi yang tadi kita sudah kenali bersama, maka kita bisa mengkonversi dan bisa mengepaskannya atau bisa mengulang definisi tersebut dari sisi fasanya, yaitu segala sisa dari aktivitas dan atau kegiatan atau segala material berwujud cair yang tidak berada pada posisi dan fungsi yang tepat. Itu kita bicara tentang wastewater, air buangan, atau limbah cair. Nah, berbicara tentang limbah cair atau air limbah, tadi kita sudah berbicara padat dan gas ya. Kalau air limbah, menurut saudara, dia bisa berasal dari mana saja? Air bekas cucian, Pak. Junior, air bekas cucian. Agree? Yang lain? Air habis mandi, Pak. Air habis mandi? Ya. Apalagi? Air septic tank, Pak. Air septic tank? Iya.
Jadi kembali ke sana dan itu betul, ya, artinya air yang masuk ataupun yang keluar dari septic tank, ya, keluar dari septic tank harapannya adalah apabila proses dekomposisi anaerobiknya berjalan baik, maka dia akan mengurangi kontaminan yang ada di dalam air itu. Sehingga ketika dia keluar ke saluran, ke selokan, dia mungkin memiliki kontaminan yang lebih rendah. Apalagi? Kalau dari sumber institusinya, air limbah bisa berasal dari mana saja? Itu tadi aktivitas ya, mencuci, mandi. Kalau dari institusinya atau dari sumber instansinya, unitnya, air limbah bisa berasal dari mana saja? Di mana coba? Mungkin dari rumah sakit, Pak. Ya, itu yang saya maksud. Jadi ya bisa berasal dari rumah sakit. Nanti kita kupas ya, rumah sakit itu dari aktivitas apa aja. Tapi mari dari instansinya dulu, dari unitnya dulu. Rumah sakit menghasilkan air limbah. Yes. Apalagi? Agrikultur. Agrikultur. Berbicara pertanian, perkebunan, Industri. dan industri. Setuju, Feren? That's very good. Menghasilkan air limbah? Iya. Apalagi? Secara domestik udah belum tadi, Pak? Domestik belum secara eksplisit tersebut, ya, belum secara eksplisit disebut, tapi itu iya. Saya setuju. Thank you. Saudara lihat gambar ini? Apa yang saudara lihat, moga-moga di layar saudara warnanya tidak berubah. Mungkin berubah sedikit-sedikit lah ya, tapi maksud saya mungkin saudara masih bisa melihat ada sesuatu di sana. Apa yang saudara lihat gambar di foto ini? Apa? Maaf, Bapak, tadi pertanyaannya apa, Pak? Apa yang bisa kamu lihat dari gambar ini? Dari foto ini? Warna airnya merah, Pak. Warna airnya yang mana yang merah? Atas atau bawah? Bawah. Bawah, oke. Ya. Warna air berbeda antara bagian bawah dengan bagian atas. Ini actually berwarna hitam mengkilat, sementara itu berwarna hijau kecoklatan. Jadi kalau saudara tahu Kali Surabaya, kalau saudara rumah di daerah Wiyung, kemudian saudara pulang dari kampus Surabaya ke daerah Wiyung, salah satu alternatif jalur yang saudara bisa lalui adalah melalui Terminal Joyoboyo, saudara ke kiri lurus saja, melalui Hotel Singgasana, Pasar Ikan Gunung Sari, kemudian saudara belok kanan, menuju di pertigaan Wiyung, saudara belok kanan pulang ke rumah ke arah apa itu Menganti dan sebagainya. Sementara kalau terus saudara ke Wringin Nonom, kemudian saudara akan ketemu dengan apa pabrik Sasa atau Miwon di sana ya, banyak pabrik di area situ. Saya harap saudara bisa membayangkannya. Nah, ketika saudara belok kiri menyusuri jalan setelah Terminal Joyoboyo menuju ke pertigaan Wiyung,
Di kiri saudara adalah sungai besar. Betul ya? Sungai yang kemudian tentu saja juga berhubungan dengan sungai yang di dekat kita di Prapen atau di mana itu ya, di yang Mer itu ya, di Nginden ya, yang kemudian akan menuju ke laut. Foto ini saya ambil pada musim hujan, waktu itu rintik-rintik, dan saya melihat adanya satu kejadian, jadi air yang berwarna lebih gelap ini, itu berasal dari sungai kecil yang disebut Kali Tengah. Sementara yang di bagian atas itu adalah sungai besar yang tadi saya sebutkan, yaitu sungai atau Kali Surabaya yang kita jumpai ketika kita jalan di sepanjang jalan menuju Wiyung itu. Ini adalah air di badan sungai yang besar itu, dan ini adalah air yang muncul dari kali kecil yang masuk ke sungai besar itu. Saudara bisa lihat bahwa ada something wrong di sini. Dari warna air yang masuk, kita bisa menduga ada orang yang melakukan pembuangan. Pembuangan apa? Pembuangan sesuatu berwujud cair yang jelek kualitasnya, dan kemudian terjadilah pencampuran dengan air di badan air utama yang besar ini. Saya ambil foto itu dari sisi kanan, sementara kalau dari sisi kiri kira-kira 100-150 meter di ujung sana, itu adalah intake atau tempat mengambil air baku oleh PDAM Karangpilang. Jadi PDAM mengambil air dari sungai ini, mengolahnya, dan kemudian mendistribusikannya ke rumah saudara dan saya. Kalau kita berbicara tentang satu proses produksi, dengan simpel kita akan tahu bahwa sebetulnya proses produksi itu ditentukan oleh 3 hal. Raw material input, proses, output. Ketika saudara berbicara mau mendapatkan output yang baik, maka ada 2 hal setidaknya yang saudara harus punya. Kualitas input yang baik, proses yang oke. Ya. Dengan demikian, maka yang namanya output bisa saudara harapkan dengan baik. Tapi apabila kita punya input yang seperti ini, can you imagine output kita akan seperti apa? Itu sebabnya saya membayangkan kenapa seringkali PDAM dikomplain di daerah-daerah tertentu, tergantung juga sistem distribusinya. Mereka punya air masih berwarna kuning, masih sometimes bau busuk, karena salah satu alasannya adalah mereka punya input yang tidak baik. Siapa yang membuang ini? Industri. Ya, industri. Karena di sepanjang Kali Tengah, di sepanjang Kali Surabaya, di daerah sana ada ratusan industri berdiri. Musim hujan adalah musim favorit para pelaku usaha yang nakal, karena ketika musim hujan tiba, mereka punya momen yang pas untuk membuang air limbahnya tanpa pengolahan. Ada yang tahu kenapa kok mereka suka membuang air limbah tanpa pengolahan pada musim hujan? Ada yang tahu? Kenapa? Karena musim hujan itu kan volume airnya lebih meningkat, Pak. Terus kalau misalnya limbah itu dibuang ke sumber air, kan itu terjadi aliran air. Jadi limbah itu terbawa oleh aliran air tersebut. Oke. Very good, Vivi. Pada musim hujan, debit air bertambah. Ya, ketika yang namanya debit air bertambah, maka penyamaran itu bisa dilakukan dengan baik. Saudara pernah mainan pengenceran, mungkin di lab gitu ya? Saudara nggak pernah ya, teman-teman teknik kimia mungkin sering melakukan itu. Tapi simpelnya saudara bisa bayangkan dengan mudah seperti ini. Saudara mau membuat sirup stroberi. Jadi air sirup ya. Jadi saudara punya sirup stroberi berwarna merah, dan kemudian saudara punya air putih untuk melarutkan sirup itu. Ketika yang namanya air putih itu jumlahnya terlalu banyak, dengan
takaran yang sama dari sirup itu, maka warna merahnya itu akan mengalami pudar. Semakin banyak air putihnya, warna merah daripada sirup stroberi itu akan semakin pudar. Sehingga pada satu titik kita tidak melihat, ini ono sirupnya apa enggak, kasarannya begitu. Nah, prinsip itulah yang kemudian dipakai secara nakal oleh teman-teman pelaku usaha yang tidak mau mengolah limbahnya dan memilih untuk membuang secara langsung pada musim hujan. Dan dengan demikian mereka bisa sembunyi. Ya, mereka bisa sembunyi. But that's not true. Itu tidak benar untuk dilakukan. Gambar kedua. Apa yang sudah lihat di sini? Explicitly dan non-explicitly dan implicitly. Apa yang sudah lihat? Sampah, Pak. Sampah? Do you see sampah, Agat? Di mana sampahnya? Di sebelah kiri, Pak. Dekat Sebelah kiri, pohon-pohon. dekat pohon-pohon, nyangkut-nyangkut di situ. Ya, can be. Sama Ya. rumah yang di atas perairan sungai, Pak. Rumah yang dibangun di atas sungai. Betul? Ada lagi? Ada lagi? Agatha melihat yang eksplisit. Ada yang mau menambahkan yang eksplisit atau mau ngomong yang implisit? Pembuangan yang dari rumah mungkin langsung masuk ke sungai tanpa diolah dulu. EV. Buangan dari rumah-rumah ini sangat mungkin keluar langsung ke sungai tanpa dibuang dulu. Tadi kita bicara di rumah kita punya septic tank, mungkin mereka tidak perlu septic tank di sini karena mereka tinggal jongkok di anjungan gitu ya. Terus kemudian mereka mengeluarkan harta mereka dan harta mereka hilang karena terbawa oleh aliran air sungai ini. Kira-kira seperti itu. Mereka mencuci, ya sudah, plung aja hilang. Begitu ya, Via? That's correct. Terus kalian mendirikan bangunan di atas permukaan air itu tidak diizinkan. Peraturan mengatakan bahwa setidaknya ada 6 meter jarak minimal dari sempadan sungai. Sempadan itu pinggiran sungai. Jadi kalau kita punya sungai, terus kemudian ada pinggirannya 6 meter minimal, baru boleh ada bangunan. Nah ini bukan 6 meter, ini minus kan begitu ya, karena menjorok ke badan airnya di atas permukaan sungainya. Secara peraturan itu tidak boleh. Dulu di Surabaya kita punya banyak sekali, termasuk kalau saudara naik kendaraan atau jalan dari Jembatan Nginden belok kiri menuju ke arah Mer, ke arah kampus STTS atau apartemen Gunawangsa di Mer. Dulu di kiri itu banyak yang namanya bangunan-bangunan yang seperti ini. Tapi kemudian mereka direlokasi dan orang-orang itu pindah ke rusun atau rumah susun. Tetapi di beberapa spot di kota Surabaya kita masih menjumpai yang seperti ini, walaupun tidak sengeri dulu lagi. Kalau saudara di Mangga 2 di Jagir itu, di jalanan itu di kiri jalannya, kalau kanan jalannya itu Jagir, Wonokromo, ada perumahan gitu ya, tapi yang kiri itu bangunan-bangunan liar. Itu juga sudah berhasil dibersihkan, direlokasi ke rumah susun. Nah, kalau kita melihat hal seperti itu, saudara sekalian, maka apa yang dikatakan EV itu adalah satu keniscayaan yang terjadi. Mereka akan memakai sungai ini menjadi tempat pembuangan. Dan mereka tidak perlu melakukan pengolahan karena sebentar saja sudah hilang dari pandangan mereka.
itu adalah fenomena kita semua tentang waste. Kita nggak mau dekat-dekat dengan waste, tentu saja. Oleh karena itu, kita ingin waste itu jauh dari kita. Sungai masih dipandang sebagai sarana pembuangan yang menarik, karena begitu saudara buang, dalam satu waktu tertentu dia hilang dari pandangan kita. Kita senang. Padahal eksistensinya di sungai tetap. Kalau saudara pernah main ke mangrove, ada satu kali saya kaget di mangrove, di akar-akar bakonya itu banyak yang namanya bungkus rinso, Indomie, segala macam. Saya pikir nih orang-orang ini, pengunjung-pengunjung ini kok nakal-nakal ya. Mereka makan nyuci di sana. Tapi tidak. Bisa jadi mereka kontributor. Tapi kita yang di sisi lebih hilir, itu juga bisa menjadi kontributor. Saya masih sering menjumpai, kalau saya lewat jembatan Nginden, kalau pagi hari, berangkat kerja, ada orang naik sepeda motor, udah siap dengan tas kreseknya, begitu melalui yang namanya jembatan itu, dia lempar tas kresek yang tentu berisi sampah. Tidak diizinkan. Ini adalah gambar lain, ini tadi yang saya sebut. Saya beruntung masih punya foto ini. Hari ini saudara nggak menjumpai sisi ini, karena tadi saya sudah sebut ini sudah direlokasi. Ini di Jagir Wonokromo. Ya, di Jagir Wonokromo. Nah, satu pagi saya jalan-jalan ke sana dan masuk ke area PDAM Ngagel untuk bisa memfoto dari sisi PDAM Ngagel. Dan aktivitas harian mereka pagi seperti ini. Jam 6, setengah 6, begitu ya. Atau bahkan lebih pagi mereka melakukan itu. Teman-teman yang tinggal di rumah non-permanen ini turun ke pinggir sungai dan melakukan aktivitasnya. Ada yang membawa ember berisi cucian, mereka mencari spot tersendiri dan mulai menggelar cuciannya dan mulai dibubui dengan deterjen dan mereka cuci itu yang namanya pakaian. Ada yang membawa perlengkapan dapurnya yang mungkin semalam habis makan malam belum sempat dicuci, turun dan mereka mencuci piring gelas mereka. Ada yang membawa gayung berisi sabun, pasta gigi, sikat gigi, mereka mencari spot yang lain juga untuk mereka mungkin cuci muka, sikat gigi di area situ. Sementara ada orang lain juga yang membawa koran, gitu ya, kemudian cari satu spot dan mereka jongkok dan melakukan pembuangan. Semuanya di area yang bisa dikatakan sama. So can you imagine, satu, bagaimana yang namanya air di badan sungai ini tercemar. Dua, yang saudara juga harus bayangkan adalah bagaimana dengan tingkat hygienity dan kesehatan mereka. Ya? Nah, tentu tidak baik sistem sanitasi seperti itu. Saudara, apa yang saya ingin katakan di 2 atau 3 gambar awal ini? Ya, di awal saya menjelaskan dari mana air limbah berasal. Ada yang mengatakan industri. Iya. Ada yang mengatakan, tadi domestik sudah disebut belum, Pak? Ya, betul, domestik. Dan sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa it's not only them, bukan hanya mereka yang tinggal di pinggir sungai yang kemudian kita sebut pelaku pencemaran sungai itu, tapi kita yang mungkin hidup jauh dari sungai, bisa jadi kita juga memberikan, bukan bisa jadi, pasti kita juga memberikan kontribusi. Bedanya, air buangan dari rumah kita perlu waktu karena harus melalui jarak lebih panjang sebelum masuk ke sungai yang sama. Domestik, industri, itu adalah penyebab pencemaran. Pencemaran air diperparah dengan kondisi seperti ini. Tadi saya katakan sungai menjadi sarana atau tempat favorit untuk orang membuang sampah. Kenapa? Ya itu tadi. Bukan plug and play, tapi plung and lap. Ya. Plung nyemplung di sungai, lap hilang dari pandangan. Senang kita, sudah nggak ada sampah lagi. Tapi pada area di mana aliran sungai tidak bekerja atau mengalir dengan baik, terjadilah penumpukan seperti ini. Penumpukan ini memperparah penurunan kualitas air.
Karena bisa jadi terjadilah leaching atau pelunturan. Atau bisa jadi yang namanya sampah itu sendiri adalah sampah-sampah yang kemudian bisa secara langsung mengotori air. Sebagai contoh, saudara buang nasi sisa saudara ke sungai. Ya, bukan hanya membuang bungkus sabun saja atau bungkus Indomie saja, tapi membuang sisa mie goreng kita dan sebagainya masuk ke dalam sungai. Itu akan berakibat langsung dalam hal penurunan kualitas air. So, ini tidak seharusnya terjadi, karena itu bisa menyebabkan masalah. Nah, dari mana yang namanya air limbah berasal? Industri. Industri ini semakin kompleks karena industri itu jenisnya macam-macam. Domestik atau perumahan, saudara dan saya, orang-orang di perumahan, dia juga menghasilkan air limbah yang menambah beban pencemaran. Tadi, Beren atau siapa yang mengatakan agriculture, area pertanian, perkebunan, plus peternakan, juga menjadi salah satu area yang memberikan kontribusi air limbah. And don't forget, commercial building, tadi dikatakan di awal bahkan, rumah sakit, memberikan yang namanya beban pencemaran atau sumber air limbah terhadap sungai. Bangunan komersil seperti ubaya, perkantoran, dan sebagainya, kita juga memberikan sumbangan yang juga tidak kalah pentingnya. So, air limbah bisa berasal dari mana-mana, dan sebetulnya itu masuk akal karena di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, kita tidak bisa terpisah dari air. Ya, kita nggak bisa terpisah dari air. Oleh karena itu sumber pencemaran atau sumber air limbah itu bisa beraneka ragam. Nah, mari kita ke sini, gitu ya. Perumahan dari mana? Tadi udah disebutkan. Ya, cuci Pak, ada yang mandi, betul. Aktivitas dapur, aktivitas tambahan, cuci mobil dan sebagainya itu memberikan yang namanya air limbah. Komersil mirip. Ya, wah ini saya mau tanyakan sudah keluar di sini ya. Rumah sakit actually is very unique. Kenapa? Karena dia menghasilkan air limbah dari beberapa macam aktivitas. Laboratorium, kalau laboratorium ini limbah cairnya dari mana tuh teman-teman? Saudara sekalian. Halo saudara, saudara sudah pernah masuk laboratorium? Di kampus sudah pernah melakukan aktivitas? Pernah ya? Nah, kalau di laboratorium, air limbah itu berasal dari mana? Dari larutan habis praktikum, Pak. Dari larutan habis praktikum. Agree. Yang Reagen yang saudara pakai. Benar. Nah, saudara buang. Sekarang laboratorium sendiri ini kan banyak, atau Prodia, Opo, dan sebagainya, dan sebagainya. Moga-moga mereka punya unit pengolahan air limbah. Rumah sakit, itu semua. Ada dari ruang operasi, waduh ini mungkin macam-macam ya, ada darah juga kali, dan sebagainya. Di rumah sakit ada laundry, oh yes. Ya, kalau ada yang orang opname atau rawat inap di rumah sakit, tentu dia enggak tahu kalau sekarang ya, tapi mestinya enggak bawa spray sendiri, enggak bawa selimut sendiri, harus disediakan begitu ya. Nah, setelah kemudian dipakai, tentu saja itu semua dicuci. Rumah sakit juga ada kantin, ya macam-macam, bangunan komersil. Dari pertanian, peternakan bisa berasal dari irigasi, pencucian, pemotongan hewan. Sudah pernah ke rumah potong hewan atau slaughterhouse? Di sana sangat ya kasihan gitu ya hewan-hewannya. Saya pernah ke rumah potong hewan sapi, melihat sapi dipotong, kasihan. Tapi kemudian melihat yang namanya air limbah, wow, luar biasa. Ya, luar biasa. Air limbahnya memiliki kandungan yang konsentrat dari bagian tubuh hewan yang dipotong. Dan industri. Dikatakan bahwa buangan atau air limbah dari industri lebih kompleks karena jenis industri menentukan sifat karakter air buangan itu.
Selain dari proses produksi, dari industri air buangan banyak kali dihasilkan dari pencucian, proses pencucian mesin khususnya, ya, pencucian reaktor-reaktor yang dipakai, yang biasanya tiap minggu atau setiap kurun waktu tertentu dilakukan, dan itu menghasilkan air buangan. Ya, seperti itu. Nah, mari ke dampak ekologi sekarang, saudara sekalian. Pembuangan air limbah ke lingkungan tentu menimbulkan masalah. Tentu. Ya, setidaknya, ya, kalau bahasanya bisa dikerucutkan ketiga ini, pembuangan air limbah ke badan air, ke sungai, itu satu, dia akan menurunkan kualitas air. Dua, dia akan merusak ekosistem yang terbentuk, yang tadinya ada di dalam sungai itu. Dia menyebabkan masalah. Ekosistem itu rusak. Tiga, adanya ancaman atau gangguan bagi kebutuhan manusia. Manusia ini lucu, teman-teman sekalian. Hubungan antara manusia dengan lingkungan itu unik. Ya. Harusnya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, tapi faktanya hubungan antara manusia dan lingkungan itu berat sebelah. Di mana manusia lebih banyak atau lebih mendapatkan keuntungan, sementara lingkungan itu dapat yang gak enak. Nah, saudara tentu tahu kalau kita berpikir, ini lucu, kenapa lucu? Loh, kita ini merusak lingkungan, padahal lingkungan memberikan kepada kita layanan yang kita butuhkan untuk kehidupan kita. Can you imagine kita punya yang namanya kebutuhan akan air bersih, tetapi kita membuang air kotor ke badan air. And one day kita membutuhkan air bersih. Kita buang air kotor. Buangnya di mana? Ya di badan air itu. Kita lupa bahwa suatu ketika yang namanya sumber air itu tidak memberikan air bersih kepada kita, hidup kita akan bermasalah. Nah, masalahnya adalah konsekuensi negatif terhadap manusia itu biasanya belakangan. Dan itu yang seringkali membuat manusia lupa bahwa kita harus menjaga lingkungan. Tiga hal ini adalah dampak ekologi apabila kita membuang air limbah secara sembarangan ke badan air. Berikutnya saya akan menunjukkan beberapa gambar-gambar untuk menggambarkan kepada saudara bagaimana yang namanya pembuangan air limbah sembarangan itu bisa mengakibatkan dampak negatif. Gambar yang pertama. Ini sungai yang very good. Mungkin si bapak ini dia takjub, kok ada ya sungai airnya merah. Ini adalah salah satu sungai di Guangzhou, di salah satu area. Area itu terkenal sebagai area tempat pemotongan hewan. Apapun hewan di sana dipotong, dan unfortunately, mereka membuang air limbah hasil potong dari flash. Biasanya mereka flash atau siram begitu ya. Dan kemudian air limbahnya keluar masuk ke dalam saluran. Dan air berubah dari yang berwarna mestinya natural menjadi berwarna merah seperti ini. Bagus secara warna, tapi secara kualitas ini akan membuat sungai ini disebut sebagai sungai mati. Kenapa mati? Can you imagine apakah ada yang namanya kehidupan di sana? Bagaimana dengan ekosistemnya? Dia mengalami kerusakan. Ini adalah gambar lain, lebih dekat dengan kita. Saya rasa di beberapa tempat di Indonesia kita masih menjumpai hal seperti ini. Kalau saudara lihat di situ, kita punya sampah, ya, wrong place, should not be there, seharusnya tidak ada di sana. Yang kedua yang saudara lihat adalah adanya pertumbuhan alga di situ. Why? Bukankah itu bagus? No, pada titik tertentu itu tidak bagus. Saya mau mendiskusikannya setelah beberapa gambar lanjutan, tapi ini adalah hal yang mestinya tidak terjadi.
Ini adalah kondisi di mana air buangan masuk ke sana, dampak terjadi, kualitas air yang baik hilang, ekosistem terganggu. Manusia bisa mengambil air dari sini? Kita kemudian harus berpikir apakah ya kita mengambil air dari sumber air yang seperti ini. Ya. Ini adalah gambar yang lain. Apa yang saudara lihat? Ikan mati tentu saja. Tapi selain ikan mati, apa yang saudara lihat? Terjadi blooming alga. Oke, saya surprise saudara sudah menyebut istilah itu, blooming algae, ya, alga bloom, very good. Mari kita bahas sesaat. Ya. Apakah ada hubungan antara blooming alga dengan ikan mati? Iya, Pak. Kan kalau misalnya terjadi blooming alga, berarti kadar oksigen di dalam air itu sedikit, sehingga ikan itu tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Very good, Vivi. Can you elaborate more tentang kenapa ketika ada algae banyak, oksigen sedikit? Karena di air itu kandungan nutrisi atau bahan organiknya tinggi, sehingga alga itu bisa cepat tumbuh di situ. Mungkin seperti itu, Pak. Itu penyebab algenya tumbuh. Iya. Kemudian algae tumbuh, kamu tadi ngomong oksigen akan sedikit. Apa hubungan antara algae yang banyak dengan oksigen yang sedikit? Tidak tahu. Oke, kita akan ke sana, tapi saya rasa kamu tahu nanti. Ya, alga bloom saya simpan. Itu terminologi bagus, yang tepat dari Vivi. Mari kita lihat yang berikutnya. Ini algae juga. Kalau saudara ngomong ini adalah avocado juice, seperti itu. Ini mungkin green tea atau matcha, seperti itu. Atau ya matcha ya. Kalau Milo nggak seperti ini ya. Same phenomena, different species of algae. Tapi sama-sama disebut sebagai alga bloom, seperti yang tadi Vivi katakan. Ya, saya lanjut. Kita nanti akan diskusi ini lagi. Ini adalah salah satu teluk di Nanning, China, di mana pipa industri itu keluar ke lautan, lepas. Kalau sudah lihat gambarnya, ini pasti sesuatu yang tidak baik. Dia mengeluarkan sesuatu yang tidak benar ke lautan. Apa yang terjadi pada lingkungannya? Itu tentu kita bisa membayangkan. Nanti kita akan ngobrol itu. Ini adalah aktivis Greenpeace yang melakukan demo lah kasarannya begitu. Mereka melakukan kegiatan yang kontradiktif. Kenapa saya sebut kontradiktif? Karena mereka memancing di tempat yang tampaknya keberadaan ikan is very unlikely. Karena kondisi yang seperti ini. Pencemaran yang luar biasa. Mereka hanya ingin menunjukkan bahwa ini loh perlu diperhatikan. Kalau saudara lihat jenis limbahnya oily, berminyak, and some part di bagian atas ini sudah menggumpal. Sudah bisa membayangkan what kind of waste yang ada di situ. Polimer-polimer tertentu yang mudah menggumpal dan kemudian menyebabkan masalah di sana. Ini adalah foto yang memenangkan Pulitzer Award tahun 1994, kalau saya nggak salah, di Brasil. Ketika ada seorang suku asli di sana, di Amazon, di area yang dekat dengan sana, ya, not really di hutannya, tetapi terkoneksi, ya, dan dia panen ikan. Panen ikan. Ini pernah terjadi beberapa kali di Surabaya, di Jembatan Nginden, yang tadi saya katakan di Kali Surabaya itu, banyak orang turun ke sungai, saya pikir kenapa? Oh, mereka mengambil air yang geliyeng, ya, yang KO ikannya. Karena tentu saja ada sesuatu yang tidak benar masuk di sana. Nah, yuk kita coba terka-terka mendiskusikannya. Saya mau kembali ke sini. Algae bloom adalah fenomena yang menarik.
Tadi Vivi katakan bahwa penyebab algae bloom karena ada banyaknya nutrisi di dalam air itu yang kemudian memicu pertumbuhan membabi buta dari algae. Gitu ya? Menurut saudara, kira-kira apa nutrisi, dari mana itu berasal, yang kemudian bisa menyebabkan stimulasi pertumbuhan tak terkontrol dari algae? What do you think? Dari mana dia? Nitrogen atau fosfat. Ah, Nitrogen dan fosfat. Nitrogen dan fosfat. Nitrogen atau fosfat. Nitrogen dan fosfat. Setuju. Nitrogen dan fosfat yang masuk ke badan air. Dari mana N dan P berasal? Dari mana N dan P berasal? pupuk, deterjen. Pupuk. Dari deterjen. Dari pupuk. Dari deterjen. Bagaimana deterjen bisa masuk ke sungai? Ikan ini mati di sungai, toh? Algae itu membabi butanya di sungai, di badan air. Bagaimana deterjen bisa shift atau pindah ke sungai? Sisa cucian rumah tangga yang langsung dibuang ke sungai. Sisa buangan rumah tangga. This is it, yang tadi saya ceritakan. Mereka dan kita. Ketika kita mencuci menggunakan deterjen, air hasil cucian itu yang mengandung N dan P, dia nyemplung masuk ke dalam badan air. Deterjen. Kalau pupuk, bagaimana dia bisa masuk ke sungai? Apakah ada orang yang memupui sungai? Dari Dari hujan, Hujan, iya. air hujan mengandung N dan P. Enggak, nanti air hujannya kan kena tanaman, habis itu nanti kayak ke bawah gitu Pak sama air hujan. Oke, itu yang kita sebut sebagai runoff, limpasan air hujan. Dan itu bisa dari sini. Tadi yang dikatakan di awal. Saudara sekalian, tanaman memiliki kemampuan tertentu, kapasitas tertentu dalam menyerap nutrisi yang dia butuhkan. Unfortunately, petani masih belum sepenuhnya aware. Mereka masih berpatokan dengan simple. Kalau saya kasih pupuk banyak, maka tanaman itu akan tambah gendut, saya panennya akan lebih cepat. Tapi faktanya bukan itu yang terjadi. Kenapa? Karena tanaman, sekali lagi, memiliki kapasitas tertentu. Seperti saudara dan saya, kita memiliki kapasitas tertentu yang secara umum, katakanlah sebagai contoh, dikatakan, saudara dan saya makan 3 kali sehari. Maybe 5 kali sehari. Tapi kemudian kalau saudara disuruh makan 20 kali sehari, saya rasa kita nggak mampu. Dalam arti harus menghabiskan semua sajian yang ada di 20 kali kesempatan makan itu. Nah, unfortunately, para petani masih belum sepenuhnya memiliki pengetahuan itu, sehingga yang terjadi adalah pemupukan yang tidak tepat. Berlebih. Sebagian sesuai dengan kemampuan tanaman akan diserap oleh tanaman, tapi yang tidak terserap dia akan stay di soil condition, di tanahnya. Dan one day ketika air hujan turun, maka dia akan menyapu, melewati, tadi dikatakan Nabila, tanah yang berisi
mengandung pupuk itu tadi yang tidak terserap oleh tanaman, akan dibawa oleh limpasan air hujan itu, dan kemudian akan masuk ke dalam sungai. Akibatnya, sungai akan mengalami pengayaan nutrisi atau yang kita kenal dengan eutrofikasi. Eutrofikasi kemudian akan masuk ke proses selanjutnya, menstimulasi pertumbuhan tak terkontrol dari alga, atau yang disebut oleh Vivi tadi adalah algae bloom. Baik alga dalam skala mikro, maupun alga dalam skala makro. Kalau saya sebut skala makro itu contohnya adalah enceng gondok, apu-apu kalau saya sebut, termasuk ini. Ya. Sementara kalau itu di micro scale atau di micro level bisa berbicara phytoplankton dan sebagainya. Nah, alga tumbuh secara membabi buta. Dan dia kemudian banyak jumlahnya. Tadi dikatakan oleh Vivi bahwa dengan banyaknya algae, maka kandungan oksigen di dalam air, atau yang saya sebut, atau yang sering disebut sebagai dissolved oksigen, atau oksigen terlarut, itu akan mengalami penipisan. Nah, mari kembali ke sini. Kok bisa? Apa hubungannya antara algae, entah itu makro maupun mikro, yang membabi buta pertumbuhannya, dengan oksigen yang sedikit jumlahnya di air? Ya. Soalnya kan Pak, dissolved oksigen itu dari tanaman yang di bawah air. Nah, ketika banyak lumut gitu, nggak dapat cahaya. Jadi tanaman yang di dalam air nggak bisa fotosintesis untuk menghasilkan oksigen lagi. Jadi DO-nya turun. Terus karena dia nggak bisa fotosintesis, lama-lama bisa mati tumbuhannya. Very good. Vanessa, saya panggil Vanessa atau Feren? Bebas kok, Pak. Bebas. Oke. Itu yang terjadi. Saudara mengenal apa yang disebut dengan fotosintesis, satu siklus kehidupan yang menarik dari tanaman. Pada siang hari, di mana ada sinar matahari, maka yang namanya tanaman, dia melakukan aktivitas mengambil CO2, matahari, kemudian ada material yang dia butuhkan untuk kemudian dia konversi, dan salah satu produknya adalah oksigen. Pada malam hari, di mana yang namanya sinar matahari tidak ada, dia melakukan siklus kebalikannya, di mana sebagai hasilnya bukan oksigen, tetapi karbon dioksida. Itu sebabnya dulu mungkin saudara dan saya pernah diajar, kalau saudara mau menghirup oksigen yang lega, enak pada siang hari, saudara pergi ke taman. Nah, belajar di bawah pohon, dasarnya begitu ya. Karena saudara akan mendapatkan suplai oksigen banyak pada siang hari. Pada malam hari ketika saudara tidur, jangan membawa tanaman-tanaman hidup ke dalam kamarmu. Karena itu akan menimbulkan masalah mungkin, ya, karena dia akan menghasilkan CO2 pada malam hari. Nah, apa yang dikatakan Feren tadi adalah potret apa yang terjadi di sungai ketika alganya banyak. Ya, ketika alganya banyak, bukankah ketika matahari ada, oksigen banyak? Bisa jadi ya, tetapi ingat, itu hanya satu bagian dari siklus. Tadi saya katakan di malam hari kebalikannya yang terjadi. Nah, saudara sekalian, oksigen sah atau penipisan oksigen yang curam, karena terlalu banyak oksigen yang diambil oleh tanaman untuk proses kebalikan dari fotosintesis, itu akan menyebabkan penyusutan oksigen terlarut secara drastis. Dan itu berbahaya bagi kehidupan biota di air. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara bahwa badan air dipenuhi oleh algae, ya, entah itu enceng gondok maupun jenis algae seperti ini, yang namanya kontak antara udara bebas
dengan air itu menjadi terbatas. Padahal kontak udara bebas dengan air itu adalah aerasi alami. Kalau saudara sempat jalan-jalan menyusuri sungai, ya, pemerintah daerah biasanya membuat yang namanya terjunan-terjunan di beberapa titik, di mana air itu kemudian turun, ya, melewati tebing atau apa. Mereka berharap disitulah terjadi pengayaan oksigen. Tapi apabila badan air itu ditutupi oleh yang namanya alga, maka kontak antara udara bebas dengan air menjadi sangat terbatas. Terbatasnya menyebabkan terbatasnya pula aerasi alami yang seharusnya terjadi. Itu menyebabkan oksigen defisit yang bisa menyebabkan masalah bagi biota laut seperti ini, yaitu ikan KO atau ikan mati. Hubungan antara algae bloom dengan ikan mati itu. Tadi siapa yang ngomong Ivi atau Vivi juga ngomong adanya material organik. Material organik juga bisa menyebabkan masalah di dalam air. Ya, for example, this one. Material organik atau komponen organik menyebabkan masalah di dalam air. Kenapa demikian? Karena material organik adalah makanan bagi mikroorganisme. Ya, makanan bagi mikroorganisme. Organisme akan melakukan yang namanya konsumsi terhadap senyawa organik yang ada di dalam air. Nah, ketika dia melakukan konsumsi terhadap senyawa organik, maka pada saat yang bersamaan dia juga akan mengkonsumsi oksigen yang ada di dalam air. Semakin banyak senyawa organik yang dikonsumsi, semakin banyak oksigen yang juga diambil. Ini juga akan menyebabkan yang namanya penurunan oksigen terlarut di dalam air dan berujung hal yang sama, yaitu gangguan terhadap biota laut. Nutrien, senyawa organik membunuh biota laut, mengganggu air dengan cara demikian. Tapi ada cara lain merusak, yaitu apabila kita punya kontaminan-kontaminan yang lain, seperti kalau sudah mengenal logam berat, for example, nanti kita ke sana, ya, minyak, ya, atau apapun itu zat-zat yang lebih sifatnya toksik yang langsung bisa melakukan pembunuhan terhadap biota laut. Apapun itu, ketika kita berbicara penurunan kualitas air, rusaknya ekosistem, maka di ujung dari semuanya, manusia yang akan mengalami masalah. Karena apabila kita punya air yang tidak baik kualitasnya, maka artinya adalah manusia akan kehilangan sumber air untuk menopang kehidupannya. Moga-moga tidak terjadi, tetapi kita harus melakukan sesuatu untuk mencegah itu terjadi. Ya? Nah, sudah pernah mendengar Minamata tragedi? Ada yang pernah mendengar? Pernah, Pak. Pernah. Apa itu? Jadi sungai di Minamata itu tercemar sama merkuri, sehingga menyebabkan... Ya, sehingga menyebabkan masalah. Vivi, that's true. Saudara bisa cari informasi tentang Minamata dengan mudah di internet. And let me show you a short story about Minamata tragedy. Saudara sekalian, Minamata adalah satu area di Jepang, di prefektur Fukuoka, ya, not mistaken, tapi yang pasti dia ada di barat bawah daripada bagian Jepang. Ada satu perusahaan yang namanya Shiso Factory. Dia berdiri di awal tahun 1900-an. Ya? Dan dia memproduksi acetaldehyde, bahan untuk pembuatan plastik, di mana di dalam proses pembuatan material ini, dia menghasilkan air limbah, di mana air limbahnya mengandung merkuri. Pada tahun 1900-an, Shiso Factory melakukan operasi, proses produksi, membentuk atau menghasilkan acetaldehyde ini. Ya. Dia membuang air limbahnya ke Teluk Minamata, and unfortunately, tanpa pengolahan. Ini adalah Teluk Minamata. Pada tahun 1930, 1942, 1945, sempat dia mengalami penurunan produksi, bahkan berhenti karena Perang Dunia. Setelah Perang Dunia Kedua,
pemerintah Jepang ngomong, mendeklarasikan dirinya, kita harus pulih cepat, memulihkan negeri kita. Ya. Dan mereka mengizinkan industrialisasi besar-besaran. Tidak memperhatikan lingkungan. Shiso Factory beroperasi lagi pada tahun 45-46, dan dengan mekanisme yang sama, memproduksi acetaldehyde, menghasilkan air limbah mengandung merkuri, but unfortunately tidak mengolah limbah cairnya, tetapi langsung membuangnya ke Teluk Minamata. Merkuri kemudian bertransformasi menjadi metil merkuri chloride, yang celakanya dia bisa ngendon di dalam tubuh makhluk hidup, masuk di dalam rantai makanan. Saya membayangkan metil merkuri chloride itu tadi masuk ke dalam tubuh udang, masuk ke dalam tubuh kerang, masuk ke dalam tubuh ikan. Mungkin pada awal yang namanya biota laut ini menolak, tidak mudah beradaptasi, mungkin ada yang mati. Tapi karena itu terjadi secara kontinu, maka lambat laun terbentuklah yang namanya kemampuan adaptasi dan berujung pada bioakumulasi, yaitu akumulasi material ini tadi di dalam tubuh makhluk hidup itu. Masuk ke rantai makanan, biota laut itu tadi disantap oleh manusia. Manusia memiliki kemampuan yang lebih besar dalam adaptasi, menerima material yang mestinya tidak boleh ada di dalam tubuhnya, apalagi dalam jumlah banyak. Tapi karena dia mampu beradaptasi, dia tidak kelihatan efeknya sampai satu waktu di tahun 60-an, orang-orang di Minamata ini mulai melihat keanehan-keanehan yang terjadi di dalam tubuh fisik mereka, baik orang tua maupun anak-anak yang baru lahir. Mereka kemudian mengenal ada yang namanya tremor berlebih, mereka sebut itu dancing cat. Nah, bergerak terus, ya seperti ini, orang-orang tua, dia mengalami itu. Sementara bayi-bayi yang lahir mengalami yang namanya handicap atau cacat baik fisik maupun mental. Kalau saudara lihat ada banyak rata-rata itu yang tangannya mengecil, lumpuh. Seperti ini juga memenangkan Pulitzer Award. Pulitzer Award itu penghargaan untuk fotografer dunia, gitu ya. Ini adalah seorang ibu dengan anaknya karena korban Minamata, Merkuri. Kemudian mengalami yang namanya keterbelakangan mental, dan itu meledak pada tahun 60-an. Can you imagine 1900, 1902 beroperasi mulai, kemudian berhenti sekian tahun, 45, 46 sampai 60, setidaknya 15 tahun. Setidaknya 20 tahun yang namanya pembuangan ini terjadi, dan selama waktu itu pula yang namanya proses masuknya metil merkuri chloride ke dalam rantai makanan terjadi, dan terjadi bioakumulasi selama puluhan tahun di tubuh manusia. Oleh sebab itu, wajar saja tidak hanya kena pada orang tua dewasa, tetapi generasi yang baru lahir juga mengalami keanehan. Terus sekalian, ini adalah contoh daripada contoh daripada bagaimana yang namanya air buangan jika kita tidak care, kita tidak olah dengan baik, maka dia akan menimbulkan masalah bagi manusia. Pada tahun-tahun awal mungkin manusia berpikir, oh rapopo kok nggak masalah dan sebagainya. Padahal terjadi akumulasi yang mereka tidak ketahui sampai meledak di tahun 60-an itu. Manusia selalu ada di ujung. Minamata tragedi adalah potret, dan kalau mereka punya memorial park atau memorial museum atau apa untuk memperingati ini, bagi Jepang itu adalah tahun-tahun kelam mereka. Dan Minamata actually hanya satu dari sekian kasus yang terjadi. Kalau saudara berkesempatan ke Kitakyushu, for example, itu di Fukuoka, mereka juga mengalami hal yang sama. Tapi Minamata ini memang skalanya yang paling besar waktu itu. Ya, hari ini kota-kota itu menjadi kota-kota terdepan dalam perlindungan lingkungan. Kalau saudara ke Kitakyushu, saudara akan melihat sungai yang dulunya mereka sebut colorful river menjadi sungai alami yang indah. Bahkan mereka buat museum di badan sungai itu. Kitakyushu adalah sister city dari Surabaya.
Jadi saya rasa banyak informasi tentang mereka di internet juga. Nah, saudara sekalian sampai sini. Kita belajar tentang limbah cair. Apa itu limbah? Apa itu limbah cair? Dari mana dia berasal? Ya. Dan kemudian kita belajar tentang bagaimana dampak ekologi terhadap lingkungan. Dia menurunkan kualitas air, merusak ekosistem, dan berujung memberikan masalah kepada manusia. So far, apakah ada pertanyaan? Apakah ada? No ya? Good. Saya akan lanjutkan, tapi ini tanggung sekali, anyway. Oke, saya lanjutkan minggu depan. Saya berhenti sampai di sini ke dampak ekologi. Untuk saudara, apakah ada pertanyaan? Tidak ya? Saya rasa ini sesuatu starter pack buat kita sebelum kita nanti masuk ke materi lanjutan yang lebih dalam. Baik, saudara sekalian, mungkin saudara belum familiar dengan presensi online, tapi saya dengar saudara akan diberi sosialisasi di minggu ke-10. Saya akan menggunakan presensi online sekaligus sebagai uji coba untuk di FTP, dan sekalian juga saya ingin memanfaatkan ini untuk berkenalan dengan saudara. Saya akan menyebut nama saudara. Please untuk saudara bisa menyalakan kamera, dan nanti kalau yang saya sebut, saya ngomong saya Pak dan sebagainya, supaya saya bisa setidaknya mengenal saudara, walaupun mestinya lebih enak itu kalau kita face to face di kelas. Tapi I still need to know you. Ya.